Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMK Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMK yang saya cintai dan saya banggakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. SHMK kali ini pada video yang ke-112, saya mengucapkan terima kasih bagi pemirsa yang sudah mendukung dengan subscribe dan komen atas video-video dari channel yang kita cintai bersama, channel SHMK Sinau Hukum, Melek Hukum. Pada video ini sebelumnya saya minta maaf, ini cuaca agak dingin di tempat saya karena di pegunungan kan, jadi agak berkabut dan saya agak serak atau batuk. Apabila nanti dalam perjalanan video saya batuk atau minum, mohon dimaklumi. Harap maklum, sudah mulai usur untuk usia kan. Kita akan membahas pasal 281 KUHP baru. Bunyinya, setiap orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau mempengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 6. Setiap orang bisa siapa saja atau korporasi menghalang-halangi penyidikan. Misalnya, ada penyidik akan melakukan penggeledahan sebuah rumah, baik untuk mencari atau menangkap tersangka atau melakukan penggeledahan. Kemudian ada orang atau sekelompok orang yang kemudian menghalang-halangi penyidik, sehingga yang niatan tadi untuk melakukan penggeledahan bisa terhambat. Kemudian pasal ini adalah delik formil. Persoalan tercapai atau tidak maksud dari orang itu menghalang-halangi atau tidak tercapai maksudnya, itu tidak menjadi persoalan. Yang penting sudah melakukan menghalang-halangi sehingga penyidik ini tidak bisa masuk ke lokasi atau ke tempat, ke rumah atau ke tempat tertutup yang akan menjadi tujuan penggeledahan, sudah memenuhi unsur pasal. Karena tidak menghiraukan akibatnya, tidak menghiraukan akibat yang ditimbulkan dari sebuah perbuatan untuk delik formil. Itu sebagai salah satu contoh. Menghalang-halangi penuntutan berarti ini dilakukan oleh penuntut umum. Banyak macamnya. Misalnya, seharusnya penuntut umum ini bisa datang ke kantor pengadilan negeri untuk melaksanakan tugasnya menuntut perkara itu, dihadang di jalan sehingga tidak bisa masuk, sehingga tidak bisa melaksanakan sidang. Menghalang-halangi pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, berarti ini posisinya adalah Pak Hakim, Pak Panitera. Misalnya ruangan sidang diduduki atau kantor hakimnya dihalangi oleh banyak orang sehingga Pak Hakim tidak bisa masuk ke ruang sidang untuk melaksanakan sidang. Atau putusan pengadilan. Nah, pelaksanaan putusan pengadilan misalnya pemusnahan barang atau orang akan dieksekusi untuk dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan menjalankan hukuman. Ini pada saat akan diambil, katakanlah sebelumnya belum ditahan,
pada saat akan diambil ini dihalang-halangi. Petugas yang akan melaksanakan putusan pengadilan ini yaitu dari eksekutor atau jaksa atau penuntut umum dihalang-halangi sehingga tidak bisa mengambil orang untuk dieksekusi masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Mengintimidasi. Nah, mengintimidasi ini adalah menggertak, menakut-nakuti. Misalnya ada orang yang akan ditangkap oleh penyidik. Orang itu ngomong begini, Pak penyidik, kamu tidak tahu siapa saya? Itu saudara saya, Bapak pejabat yang di sana itu saudara saya. Bla 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 bla. Nah, karena dibenturkan antara penyidik ini pangkatnya katakanlah lebih rendah dari pejabat yang disebutkan oleh yang bersangkutan, kan bukan agak takut. Bisa jadi kalau tidak paham cara menghadapi intimidasi si penyidik ini takut ini. Wah, kan kaget kan. Wah, gimana nih nanti kalau kita ditegur? Padahal yang disebut ini adalah atasan penyidik. Maka untuk teori ini mudah penyidik untuk kepada penyidik. Kalau ada yang ini saya saudaranya ini saudara saya itu atasannya kamu, kan gitu kan. Kepada si penyidik orang yang mau ditangkap atau yang digeledah atau yang akan dipersangkakan sebuah perkara tindak pidana, jawabannya mudah. Oh ya Pak, kalau begitu malah kebetulan malah beliau yang nyuruh saya untuk menangani kasusnya Bapak. Begitu jawabannya penyidik kan, digertak-genti. Yang ini ada intimidasi dia bikin intim sekalian kan. Jawaban penyidik harus seperti itu, harus cerdas. Sama juga penuntut umum. Kalau ini tidak dihentikan kasusnya di level penuntutan, akan saya laporkan kamu kepada pejabat A yang ada di pusat sana, jawab saja. Oh ya Pak, terima kasih. Malah justru pejabat A yang saudara sebut itu adalah yang nyuruh saya untuk mengangkat kasus ini. Ya begitu. Gitu contohnya lah, ya kan. Kemudian mempengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas. Nah, kalau ini mempengaruhi ya bisa jadi merayu, Pak, tolong jangan diteruskan kasusnya, ya kan? Kalau tidak diteruskan nanti saya berikan imbalan sekian, seperti itu. Atau begini, mempengaruhi pejabat untuk melakukan, Pak, tolong kasus ini diangkat. Ini saingan bisnis saya. Orang itu saingan usaha saya. Tolong ini disidik. Setelah disidik, Pak, itu saingan saya dalam bidang usaha. Tolong ini dituntut. Nanti Bapak saya kasih imbalan, kayak gitu. Kolusi lah, kalau mempengaruhi itu secara singkat itu kolusi. Atau dalam pemeriksaan sidang, Pak Hakim tolong ini diputus, dihukum yang lama karena ini saingan usaha saya, misalnya seperti itu. Untuk melakukan. Kalau mempengaruhi untuk tidak melakukan tugasnya ya, Pak minta tolong jangan disidik ini, nanti Bapak kasih imbalan, karena gitu. Pak minta tolong jangan dituntut ini, nanti saya kasih imbalan yang banyak. Kepada pemeriksa di sidang pengadilan juga seperti itu. Minta tolong jangan diputus Pak, tolong diputus bebas dari segala tuntutan atau tidak terbukti. Nanti Bapak kasih imbalan. Ini namanya mempengaruhi untuk melaksanakan itu. Nah, orang yang melakukan itu semua, baik penyidiknya mau atau tidak mau, penuntutnya mau atau tidak mau, majelis hakim yang melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan mau atau tidak mau, ini sudah memenuhi unsur pasal 281 KUHP baru dan diancam pidana paling lama 7 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori 6. Sehingga tidak perlu terjadi. Nah, jadi begini secara singkat. Hati-hati kepada pemirsa SHMH bahwa kalau terjadi seperti ini, orang lain mempengaruhi penyidik, orang lain mengintimidasi penyidik, orang lain menghalang-halangi penyidik, terlaksana atau tidak tujuan dari menghalang-halangi itu, sudah kena ancaman
penjara 7 tahun 6 bulan atau denda paling banyak kategori 6. Pasal ini bagus supaya tidak terjadi lagi pihak-pihak mempengaruhi aparat penegak hukum, dan sangat bagus untuk melindungi aparat penegak hukum. Contoh seperti ini, ada orang yang akan ada terkena perkara, kemudian Pak ini begini, kemarin saya sudah ketemu, terjadi begini, saya sudah nego dan sebagainya, Pak penyidiknya mau, Pak penuntutnya mau, Pak hakimnya mau. Begitu ngomong begitu berarti sudah menjadi bukti bahwa itu melakukan mempengaruhi penegak hukum, penyidik, penuntut, sudah bisa di sini. Sehingga kalau ada ancaman tersendiri kepada pihak luar, di luar penegak hukum, dan ini berhasil, maka peradilan yang dijalankan akan objektif. Terus bagaimana kalau aparat penegak hukumnya juga mau? Ayo sama saja, berarti tidak ada yang menghalang-halangi, tidak ada yang mengintimidasi, tidak ada yang mempengaruhi, karena sama-sama mau. Ini ngomong apa, saya dibantu, ini mau, itu terjadi kong kali kong. Bukan mengintimidasi namanya itu, namanya hubungan intim. Wong mau kok. Itu nanti masuk pada tindak pidana korupsi, kolusi, atau nepotisme. Kalau sama-sama mau, ini tidak bakal mau kalau yang keadaan. Kalau pasalnya dua-duanya orang mau, yang berjalan bukan pasal 281, tapi tindak pidana korupsi, penyuapan, atau gratifikasi. Kalau sama-sama mau, kalau ini mengancam satu pihak di luar aparat penegak hukum. Pasal 281 KUHP baru. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video yang ke-112 ini. Ada salah mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Subscribe bagi yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasi karena SHMH akan mengupload lebih banyak video untuk kedepannya. Salam SHMH, Sidang Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.